ten dusun mojo santren ada yang tahu nopo boten 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau ada yang tahu, saya mau ngasih hadiah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah kau wis lesu ini lah. Wis ngantuk lah. Dibaleni maneh nggih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para tokoh masyarakat, para sesepuh bini sesepuh, para umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak lupa pula kepada para asatid Al-Ustaz Badr Saleh, Al-Ustaz Haji Hariri Irfan, Al-Ustaz Haji Nuril Huda, Al-Ustaz Bashiruddin, Al-Ustaz Ahmad Muzakki, Bapak Sriyono, Bapak Abdul Malik, Bapak Didi, Bapak Mamat. Begitu pula kepada para habaib yang telah hadir, Habib Hasan Al-Idrus, dan kepada seluruh yang telah meluangkan waktunya, tenaganya, rezekinya datang dan meriki membawa niat yang baik, ingin mengagungkan daripada bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah apapun yang menjadi hajat kula lan panjenengan sedoyo, selama itu dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sakit di antara kita maupun keluarga kita, insya Allah berkatnya
kesulitan urusan duniawi maupun ukhrawi, dengan niat baik kita hadir di tempat yang mulia ini, insya Allah dipermudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kepada kula lan panjenengan panjang umur hingga kita bisa mengisi daripada waktu-waktu kita untuk memuliakan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap ini bukan jadi yang terakhir untuk kita. Kita ingin ketemu bulan Muharram yang akan datang dalam keadaan sehat wal afiat insyaallah. Amin amin ya rabbal. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Patut untuk kita ketahui yang mana bulan Muharram ini bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bulan Muharram bersanding dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, disebut dengan bulan Syahrullah, yaitu bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bulan Muharram yang mana diabadikan di dalam surat At-Taubah, yang mana di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna iddatasy syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Patut untuk kita ketahui yang mana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki tahun sendiri, tahun baru sendiri yang disebut dengan tahun Hijriah, yang mana dalam firman Allah sesungguhnya jumlah daripada bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Yang menentukan 12 bulan bukan kula lan panjenengan, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah menentukan 12 bulan, yang mana ketika menciptakan langit dan bumi beserta isinya, Allah juga menetapkan 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu bulan enten sing ngertos napa mboten niki? Nggih, ten dusun Mojo Santren ada yang tahu napa mboten 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala?
Kalau ada yang tahu, saya mau ngasih hadiah. Nih. Nah, sopo niku mau? Nggih, monggo. Nggih, bebas. Nggih. Baju putih. Ustadz Abdul Salam pundi. Jangan yang Ustadz ya. Nggih. Oh. Santri nggih. Kalau sing santri ya eman sing liyane nggih. Yang warga mawon nggih, bukan santri. Jangan saya enggak. Monggo nggih. Enten mik ta? Nggih. Nanti pulangnya tunggu saya nggih. Belum nggih. Nggih. Untuk 2 orang, laki-laki setunggal. Nanti laki-laki ini yang jawab siapa? Perempuan nih nggih. Perempuan. Nanti yang laki soalnya beda nggih. Karena sudah dijawab kecuali kalau dari pihak perempuan salah. Nggih. Jangan pakai bulan Jawa nggih, kayak napa niku? Suro nggih, Sopar nggih. Maulud, pada Maulud kula mboten purun nggih. Harus dengan bahasa Arab ya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Musawamah. Masya Allah. Saya akan menjawab. Nggih, monggo Ibu Musawamah. Saya akan menjawab. Ustaz ya nggih. Masya Allah. Gugur nggih. Gugur. Santri saya tolak nggih, Ustazah mah. Masya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Warga, saya minta warga nggih. Nggih. Cek. Nggih. Enten napa mboten niku? Perempuan masih ada nggih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Mudah-mudahan jawaban saya insyaallah betul, tapi kalau salah dimaafkan ya, karena saya bukan ustazah. Nggih, Masya Allah. Salah bener dapat hadiah. Mboten kuwatir nggih. Insyaallah 4 bulan yang dimuliakan adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Masya Allah, barakallahu fiik. Alhamdulillah. 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu sinten iki Mang Asmi? Asmi sinten iki? Ibu namanya sinten? Saya Bu Emi Sri Wahyudi. Oh nggih, Bu Emi. Iya. Nggih, ditunggu nggih hadiahnya nggih. Benar Ustaz ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun yang mana 4 bulan niki yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. 3 bulan niki turut nggih urutan jejer. Yang satunya agak jauh. Yang mana 4 bulan ini bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih bulan Muharram. Dikatakan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan afdalul
ashhuril hurum syahrullahil muharram. Paling afdolnya bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah yaitu bulan Muharram. Antara 4 bulan yang paling istimewa yaitu bulan Muharram. Bahkan coba kita tingali yang mana Allah Subhanahu wa taala mengawali tahun Hijriah dengan bulan Muharram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ditutup tahun Hijriah dengan bulan yang dimuliakan oleh Allah yaitu bulan Dzulhijjah. Dibuka dengan bulan yang dimuliakan dan ditutup dengan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu alhamdulillah kula lan panjenengan sedaya diparingi mendapati daripada bulan Muharram. Insya Allah yang menjadi hajat-hajat kita semua di bulan ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Begitu pula yang mana bulan ini ada 12 bulan. 12 bulan ini 4 yang dimuliakan oleh Allah. Dan Allah mengatakan dzalika dinul qayyim fala tadzlimu fihinna anfusakum. Maka jangan sampai kalian berbuat zalim di 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Di 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, ketika seseorang ngelampai amalan-amalan soleh akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jenengan melakukan amalan-amalan sae, amalan-amalan soleh, sholat sunnah, sholat wajib, puasa, bantu orang, nulung orang, sedekah, bantu pondok, bantu masjid, bantu arek yatim, bantu para janda, orang duafa yang tidak mampu. Setiap amalan-amalan yang baik dilakukan di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, yang ada 4 khususnya juga di bulan Muharram, akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Begitu pula dengan amalan-amalan kejelekan, maksiat, naudzubillahi min dzalik. Seseorang yang melakukan amalan kejelekan, berbuat zalim, maka juga akan dilipat gandakan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wani ninggal sembahyang akan dilipat gandakan oleh Allah dosanya. Naudzubillahi min. Oleh karena itu niki bukan hanya banyak bonus, juga ada hukuman yang besar bagi orang yang berbuat zalim di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya diparingi selamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Diceritakan enten kisah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah
sampainya di kota Madinah melihat daripada beberapa kelompok Yahudi sedang berpuasa. Niki keistimewaan daripada bulan Muharram. Ketika Kanjeng Nabi dugi ten Madinah melihat beberapa kelompok seorang Yahudi sedang berpuasa. Lantas Kanjeng Nabi tanglet kepada orang Yahudi tersebut, yang mana bertepatan dengan Yaumul Asyura pas tanggal 10 bulan Muharram. Lantas Kanjeng Nabi tanglet, lho jenengan niki poso nopo? Lantas orang Yahudi niku mengatakan, wahai Muhammad, niki dino Asyura, yang mana di tanggal 10 niki Allah menampakkan kekuasaannya kepada Nabi Musa alaihissalam, yang mana di hari ini Allah menyelamatkan Nabi Musa beserta bala tentaranya daripada raja yang jahat, yaitu Fir'aun, yang mana Nabi Musa ketika melewati lautan diselamatkan oleh Allah dan Fir'aun dan kaumnya ditenggelamkan oleh Allah. Kami sebagai orang Yahudi ingin menunjukkan rasa keagungan kami atas kekuasaan yang ditampakkan oleh Allah kepada Nabi Musa dengan yang namanya puasa. Mendengar hal tersebut, Nabi Muhammad SAW mengatakan, nahnu aula bi Musa minkum. Kami ini, kata Nabi Muhammad SAW, lebih berhak untuk memperingati hal tersebut daripada kalian. Lantas Kanjeng Nabi memerintahkan umatnya, para sahabat, untuk melakukan yang namanya puasa Asyura. Insya Allah kapan nih puasa Asyura? Besok napa dina niki? Besok nggih. Insyaallah purun nggih puasa Asyura. Mboten enten sing purun model. Masya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Fadilah para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Fadilah, keutamaan bagi seseorang sing purun puasa Asyura, yukaffirus sanatal madiyah, Allah akan mengampuni dosa 1 tahun yang lalu. Purun apa mboten purun? Siap nggih puasa Asyura? Masya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Yang mana puasa Asyura jangan hanya tanggal 10. Karena kalau kita puasa hanya tanggal 10, sami mawon kali kaum Yahudi. Lantas Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengatakan, sumu qablahu yawman wa ba'dahu yawman wa khalifu sunnatal yahud. Kanjeng Nabi dawuh, jenengan poso sebelum hari Asyura, yaitu Tasu'a yang hari ini. Lantas kalau boten saged, yaitu diganti tanggal 10 dan tanggal 11, minimal 2 hari, untuk tidak menyerupai dengan kelompok Yahudi. Kejadian di bulan Muharram, khususnya Yaumul Asyura,
yang saat ini kita berada di dalamnya. Ini banyak kejadian para hadirin. Kita punya kakek moyang Nabi Adam alaihissalam. Niku riwayatnya diciptakan oleh Allah tanggal 10 bulan Muharram. Diciptakan oleh Allah tanggal 10. Dimasukkan oleh Allah ten surga niku juga tanggal 10 di bulan Muharram. Ketika makan buah kuldi akhirnya mudun tentunya, diterima tobatnya oleh Allah itu juga tanggal 10 di bulan Muharram. Bukan hanya kejadian Nabi Musa di tanggal 10 di bulan Muharram, bahkan kelahiran ulang tahun nih Nabi Ibrahim niku juga tanggal 10 di bulan Muharram. Diselamatkan oleh Allah dari Raja Namrud ketika ingin dibakar oleh Raja Namrud, niku juga diselamatkan oleh Allah tanggal 10 di bulan Muharram, yang mana kisah tersebut diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran yang dikatakan dalam firman-Nya, kuni ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim mau dilemparkan oleh bala tentara Raja Namrud, lantas Allah mengatakan kepada api tersebut, wahai api, jadilah kau dingin dan selamat untuk yang namanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi peristiwa tentang tanggal 10 di bulan Muharram nih, banyak peristiwa para nabi dan para rasul. Bahkan diterimanya tobatnya Nabi Adam, niku juga tanggal 10, yang mana dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih, yang mana ketika itu diterima tobatnya Nabi Adam tanggal 10. Lantas kelahiran Nabi Isa alaihissalam niku juga tanggal 10 di bulan Muharram. Diangkatnya Nabi Isa ten langit dunia niku juga tanggal 10 bulan Muharram. Diciptakannya langit dan bumi, bulan, matahari niku juga tanggal 10 di bulan Muharram. Dan pertama kalinya Allah menurunkan hujan dari langit ke muka bumi itu juga tanggal 10 di bulan Muharram. Jadi masih banyak lagi kejadian-kejadian para nabi dan para rasul yang terjadi di bulan Muharram, tepatnya tanggal 10 di bulan Muharram. Oleh karena itu istimewakan bulan Muharram bukan hanya tanggal 10 saja, bahkan kita punya para ulama, para kiai niku melebet bulan Muharram. Kebiasaan mereka niku menghidupkan awal bulan mulai tanggal 1 di bulan Muharram sampai dengan tanggal 10. Kebiasaan mereka. Begitu pula di bulan Dzulhijjah, mulai awal tanggal 1 sampai tanggal 10 dihidupkan yang namanya dengan ibadah, dengan amalan soleh. Begitu pula dengan bulan Ramadan, 10 terakhir daripada bulan suci Ramadan dihidupkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kula lan panjenengan sedaya sekarang lagi menghidupkan, mensyiarkan daripada bulan Muharram. Insyaallah saged istiqomah. Amin Allahumma.
Pertanyaan yang kedua untuk laki-laki nggih. Kula pengen sebutaken bulan-bulan Hijriah urut nggih, bulan-bulan Hijriah secara urut. Mulai awal bulan sampai akhir bulan. Enten sing sanggup napa boten niki? Boten enten sing purun model iki. Oh, boten enten sing purun nggih. Masyaallah, Allahumma shalli ala Muhammad. Nggih pun. Kula ingin napa niku istilahnya, ingin memberitahukan secara singkat dan mudah dan gampang untuk menghafal daripada bulan-bulan Hijriah, yang mana singkatannya yaitu diawali dengan muso. Nggih, muso. Napa niku muso yaitu Muharram dan Safar. Lantas yang kedua yaitu Roro, Rabiul Awal, Rabiul Akhir napa sani. Lantas yang kelima dan keenam yaitu Jojo, napa Juju nggih. Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah. Lantas yang selanjutnya Rosa, yaitu Rajab dan Sya'ban. Lantas Rosa malih yaitu Ramadan dan Syawal. Yang terakhir yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Niki kudu apal para hadirin nih. Jangan sampai kita menghafal cuma bulan Januari, Februari, Maret. Kita ngeleti tahun Hijriah mboten saged. Minimal niki tahun umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kula lan panjenengan sedaya kudu apa? Nggih. Musa, Roro, Juju, Rosa, Dul. Nggih. Insyaallah niki gepil gampang untuk diapalkan karena apa? Diambil depan-depannya mawon nggih. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Begitu pula di bulan Muharram niki enten poso. Apabila jenengan lan kula ngelampahi poso 3 hari berturut-turut, ya, 3 hari berturut-turut, didhawuhkan dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma salasata ayyamin syahrin haram al-khamis wal jumu'ah was sabat kutibat lahu ibadatu sab'i mi'ati sanatin. Siapa yang melakukan puasa 3 hari di bulan Muharram, dina Kemis, Jumat, Sabtu, maka ditulis ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala seakan-akan ibadah 700 tahun. Bisa. Enak napa mboten enak niki? Enak. Niki khususan untuk
umatnya Nabi Muhammad SAW. Karena kanjeng Nabi itu tahu betul keadaan umatnya, yang mana umatnya niki umure boten enten sing dawa. Akan tetapi kekhususan untuk umat Nabi Muhammad SAW, yang mana ini termasuk umat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala berkat junjungan kanjeng Nabi Muhammad SAW ngelampahi amalan sing sedikit niku, akan tetapi diganjar oleh Allah dengan pahala yang luar biasa untuk khusus kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi jenengan diiling-ilingi dinten Kemis, Jumat, Sabtu selama di bulan Muharram. Kemis, Jumat, Sabtu 3 hari puasa sunnah, dan bulan Muharram diganjar ibadah 700 tahun. Masya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini keistimewaan daripada bulan Muharram. Begitu pula yang mana dikenal di bulan Muharram niki santunan, santunan anak ya yatim. Tapi ngapunten para hadirin, ojo diiling mek tanggal 10 nito sano arek yatim niku nggih. Mosok ilingi setahun pisan nih. Kalau bisa kita kelebihan rezeki kita berikan kepada siapapun. Lebih-lebih jangan lupakan yang masih memiliki kedua orang tua. Jangan sampai kita sama orang lain romane Masya Allah. Kadang-kadang ambil konco nih, jaluk opo dituruti, mangan nanggini budal, mangan nanggunu budal, ngopi nanggini budal, bojone jaluk nih. Kadang-kadang wangel, enten ngomong boten. Masya Allah, Allahumma Muhammad. Yang mana dikatakan dalam firman Allah, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'ah wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin. Jadi enten urutane para hadirin. Lek jenengan ingin berbuat baik, pertama kali harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Selama orang tua masih ada, ojo gopo nyantuni anak yatim wong tuwae di telantarno nggih. Boten enten napa-napa sing penting kula nyantuni anak yatim bah wong tua kula mangan gak mangan itu urusan kula, naudzubillahi min. Harus orang tua terlebih dahulu. Lek orang tua ini wis cekap cukup, turun ke bawah. Wabidzil qurba, dulur dulur sak kandung ditelok wis cekap kabeh apa dereng iki. Ambek koncone Masya Allah kurang lebih ambek duluri, naudzubillah. Disele lho duwe iku wis muring-muring nyili anake kon iku. Kadon kerja nyili tok ae. Lho niki urutannya yang ditetapkan oleh Allah. Yang pertama kedua orang tua, baru sanak famili kerabat dhisik. Oh alhamdulillah cekap sedaya rek dulur kula. Baru arek ya yatim. Ojo sampai jenengan loman ten arek yatim ten dulur boten loman, keliru. Jadi enten urutannya. Nah niki yang harus diilmoni. Baru arek yatim pun alhamdulillah turun ke orang-orang miskin.
Nah, dengan seperti jenengan mendapatkan yang namanya pahala insya Allah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula niki resep niki untuk para suami nih, khususnya tanggal 10 Muharram, yang mana apabila dawuhnya Kanjeng Nabi, man wassa'a ala iyalihi wa ahlihi fi yaumi Asyura, barang siapa yang memperluaskan, ya, memberikan yang lebih kepada keluarganya di hari Asyura tanggal 10, si biasa blonjo ni me 50.000 sedina ditambahi 100.000 kurang, setuju. Sing biasa kata tukono skincare setahun pisan aja. Sing Pak Ubay setuju setahun pisan. Masya Allah, masalah Muhammad. Sing biasa kata ngajak metu mangan dino Asyura, dijak keluargae duluri metu mangan. Sing biasa sambelan saiki tuku iwaan dagingan yaum Asyura nih, memperluaskan dan keluargae di hari Asyura, maka Allah wassa'allah alaihi fi sa'iri sanatih, Allah akan memperluaskan kepada orang tersebut di sepanjang tahun tersebut. Selama setahun penuh jenengan boten kekurangan insyaallah. Amin Allahumma. Begitu pula dengan para istri, wis dikei lebih sih kurang kadang-kadang. Nggih napa boten? Tak belani jenengan aja kuwatir nggih. Masyaallah, sholli ala Muhammad. Oleh karena itu hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, di bulan Muharram ini khususnya tanggal 10 yang mana kita berada di dalamnya, harus kita hidupkan. Bukan hanya tahun ini, kalau perlu setiap tahun di bulan Muharram kita syiarkan, biar umatnya Kanjeng Nabi niki yang belum tahu keistimewaan daripada bulan Muharram. Jadi jenengan bakal mendapatkan pahala dakwah niku para hadirin. Dakwah itu bukan hanya untuk para ustadz, para kiai, boten. Bukan yang hanya harus megang mic niku tok sing oleh dakwah, ya boten. Setiap manusia umat Islam niku harus berdakwah dengan kemampuannya masing-masing. Sing saged ceramah nggih ceramah, sing saged ngajar nggih ngajar, sing saged kali tenaga nggih kali tenaga. Lho niki nggih ngedekno terop niki tok iso oleh ganjaran. Wis dakwah, wis nyiapno panggung, sing bantu nggih santunan anak yatim, nyewokno nggih ngekei gratis terpal. Lho niku pun wis dakwah. Jenengan dugi ten mriki mengagungkan syiarnya agama Allah niku pun wis dakwah, masya Allah. Jadi dakwah niku macamnya banyak. Jenengan pun pakai songkok nggih dan masjid, pakai songkok, pakai baju kuku, baju takwa, sarungan. Loh, jenengan melakukan tok, melapat tok niku wis dakwah. Karena apa? Niku termasuk atribut daripada umat Islam. Enten mboten enten sing wong non Islam, wong kafir gawe peci, gawe takwa, gawe sarung. Enten mboten enten, mboten enten. Lho jenengan ngono tok niku pakai songkok, pakai
tak niku pun wis dakwah oleh ganjaran. Sing wedok pun ya ngoten, pakai jilbab menutup aurat. Lho niku pun wis dakwah. Toto kromo sing cilik nang gede sing cilik. Niku pun wis dakwah. Makanya dalam firman Allah, wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Orang yang mengagungkan syiar agama Allah berarti termasuk orang-orang yang bertakwa. Lebih-lebih di bulan Muharram ini tunjukkan bahwa kita bangga menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Namun kadang-kadang maksiat bangga, dijak sholatan masjid awang-awangan. Enten apa mboten enten? Sholatan mriki mboten enten. Allahumma enten. Duki wae. Masya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi para hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, usahakan kita ingin kelak bukan hanya di dunia, kelak di akhirat juga bersanding dengan Nabi Muhammad SAW. Karena kelak beliaulah yang akan menolong kita. Kalau kita menunjukkan syiar kita bangga menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, insya Allah jenengan ditolong kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena di akhir zaman ngapunten kadang-kadang isin nglakono amalan sae poso, kadang-kadang isin sing liyane mboten enten sing poso, kula dhewe poso engko dikira sombong. Kalah di sini. Tunjukkan bahwa kita bangga menghidupkan, mensyiarkan daripada agama Nabi Muhammad SAW. Insya Allah berkat ini jenengan ditolong karo kanjeng Nabi Muhammad SAW. Begitu pula hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, yang mana di bulan Muharram banyak daripada amalan-amalan yang mana untuk kita dianjurkan di tanggal 10. Seperti apa itu? Yaitu seperti ziarah kepada orang yang alim, tokoh masyarakat diziarahi, menjenguk orang yang sakit. Lenten orang yang sakit bincang jenengan ziarah dan meriku. Lantas mandi di hari Asyura besok, niat jenengan mandi. Niku termasuk amalan-amalan yang dianjurkan di bulan Muharram, khususnya tanggal 10. Begitu pula yang tadi menyantuni anak yatim dan mengusap, didawuhkan oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW, man masaha ra'sa yatimin lam yamsahu illa lillah kana lahu bi kulli sya'ratin marrat alaiha yaduhu hasanat. Jadi barang siapa yang musab di hari Asyura kepala anak yatim, maka setiap satu helai rambut daripada anak yatim jenengan oleh ganjaran satu helai daripada rambut anak yatim. Itu pun enten ajaran nih para hadirin. Kasal musab diunyek-unyek nih,
arek yatim sing awale ganteng wis klemis metu santunan iso lungset kabeh. Lho niku enten ajarane. Diajarkan, disunnahkan ketika mengusap kepala anak yatim niku tekan tengah. Dari tengah maju ke depan. Lho niki ajarane. Jadi ngusap ini tekan tengah dan depan. Untuk bukan anak yatim kebalikannya dari depan ke belakang. Ini ku ajaran sunnah. Lho wis kadung wis mboten apa-apa. Nggih, wis kadung tau nyukunyek mobil. Teko ngarep, teko samping, teko mburi pokoke wis. Masya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Lho niku ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan niku sahle ini tok wis dihitung kan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ojo pilih kasih golek sing gondrong kadang-kadang. Sing gondrong ae cek luwih akeh iki. Kaya sing gundul iki. Ono maneh. Sami mawon nggih. Yang penting niatkan saya ini melakukan ini semata-mata untuk mencari ridhonya Allah melewati ajaran yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang yang memuliakan anak yatim khususnya di bulan Muharram tanggal 10 niki niku insyaallah kelak teng surga kali Kanjeng Nabi kahataini. Nabi Muhammad mengisyarakan dengan dua jari telunjuk sama jari teng. Saya kelak dengan orang yang berbuat baik kepada anak yatim khususnya di bulan Muharram 10 tanggal 10 seperti dua jari ini kelak bersanding kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Jadi riwayatnya niku mengusap kepala anak yatim. Lah iso nyantuni nggih alhamdulillah. Oleh karena itu hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, insyaallah yang singkat niki nggih memberikan kita manfaat sampun dalu nggih 11. Insyaallah yang sedikit niki bisa memberikan kita manfaat ilmu yang barokah, dan insyaallah bagi yang telah meluangkan rezekinya, tenaganya, pikirannya, waktunya hadir di tempat yang mulia ini, insyaallah kabul hajatnya insyaallah. Amin Allahumma amin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ada salah kata yang kurang berkenan, dimaafi nggih. Hada minni wa lakum minkum thumma assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana wa fi auladina wahfadhum wa la tadurrahum wafiqna wafiqhum li ta'atik warzuqna birrahum wa la tu'adzibna fil hal wal mal wal iyal. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bihaqqi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin bi asraril Fatihah.
wabarakatuh.